Baik, saya sampaikan terima kasih ya kepada moderator, Mas Didi, Mas Pras, Prof. Emil Salim tadi yang sudah memberikan pengantar yang sangat inspiratif tadi, dan juga Bapak Ibu sekalian. Tentu saya terima kasih untuk yang pertama saya sampaikan ini telah diundang untuk membahas pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Bung Hatta, dan saya coba untuk melihat pemikiran ini dengan lebih historis begitu, lalu beberapa hal kaitannya dengan bagaimana sebetulnya ulasan-ulasan Bung Hatta seperti tadi yang disampaikan itu kemudian juga berjalan pada periode-periode tahun 70-an yang saya ingin hubungkan. Sebetulnya disitulah awal mula eksploitasi hutan, pemanfaatan tanah secara besar-besaran seperti itu. Nah, saya tidak membuat PowerPoint, tapi saya sudah membuat artikel dan pagi ini sudah saya upload di Horace Digest.com. Jadi sebetulnya sudah ada publikasi mengenai tulisan saya yang saya sampaikan siang hari ini. Nah, ringkas kata saya kira begini. Jadi pertama yang saya gali adalah pandangan Bung Hatta di Hindia Putra ya, 2 Maret 1923. Nah, beliau menekankan sebetulnya dari pikiran awal ini mengenai bagaimana sebetulnya persoalan-soalan sewa menyewa tanah pertanian. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini dipastikan sebetulnya bagaimana tanah ini harus dikelola oleh negara. Nah, satu sisi dalam konteks kuantitatif juga dijelaskan di situ bahwa maksimum kepemilikannya itu 5 hektar dan siapapun juga yang memiliki itu harus dikerjakan sendiri, sehingga kalau disewakan kepada orang lain yang mengolah tanah itu harus mempunyai penghasilan separuh dari hasil tanah itu. Jadi saya kira ini sudah jelas sekali bagaimana sebetulnya menghindari ketimpangan ya dari persoalan pemilikan, termasuk juga persoalan yang terkait dengan kontraktual arrangement bagaimana tanah itu dimanfaatkan. Nah, mengenai hutan dalam buku edisi 5 itu memang kalau langsung mengenai hutan memang cukup sedikit, tetapi kita juga bisa melihat sebetulnya bagaimana pembicaraan mengenai hutan ini pada tahun 77 di mana waktu itu ada seminar evaluasi pembangunan semacam itu ya. Karena tahun 77 itu sudah ada Pelita 1, Pelita 2, dan Bung Hatta adalah orang yang diminta untuk membuat makalah utama pada saat itu. Nah, tetapi kalau kita lihat pokok persoalan yang ada di tahun 50 yang ada di dalam buku ini ya, judulnya adalah Hutan Menyimpan Kapital Nasional Kita, saya melihat bahwa yang dimaksud dengan kapital nasional kita, jadi persoalannya kemudian adalah kalau dalam bahasa sekarang barangkali melihatnya adalah dari sisi landscape, bahwa hutan itu bukan private good yang kemudian dengan mudah dieksploitasi, tetapi hutan ini adalah bagian dari landscape yang juga memerlukan dukungan dan juga berguna bagi yang lain, pertanian, air minum, dan seterusnya seperti itu. Nah, ketika kita melihat persoalan-persoalan tadi yang dikemukakan, Bung Hatta juga sekali waktu, saya lihat di sini referensinya tahun 70-an juga, memastikan bahwa bagaimana sebenarnya sumber daya alam itu dilestarikan. Jadi keseluruhan, tidak hanya melihat tanah dan hutan, tetapi sumber daya alam lebih luas. Pidato Bung Hatta yang terkait dengan pernyataan seperti itu disampaikan di Biak, Papua ya pada tanggal 3 Juni tahun 70. Salah satu kalimat yang disampaikan adalah sekarang bukan lagi berjuang untuk merdeka, tetapi berjuang untuk alam kita, untuk melaksanakan alam itu menjadi bahan kemakmuran bagi kita. Perjuangan kita sudah tertanam dalam Undang-Undang Dasar 45 untuk mendirikan suatu negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, kita sudah laksanakan. Tinggal mendirikan Indonesia yang adil dan makmur. Jadi orientasinya itu sebenarnya setelah merdeka itu adalah keadilan dan kemakmuran yang dipastikan di dalam sambutan Bung Hatta ini. Nah, dari situlah saya mulai mencari-cari juga bagaimana sebetulnya menginterpretasikan apa yang sudah tertuang dengan baik di buku 5 itu. Lalu saya masuk ke dalam
suatu seminar tanggal 6-7 Oktober 77 seperti tadi itu saya sebutkan, yang bertajuk penjabaran pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini seperti tadi saya katakan, ini adalah terjadi di pelita ketiga, kira-kira begitu, setelah 32 tahun merdeka. Nah, dari sini setelah dievaluasi oleh para ekonom, memang kemudian dihasilkan juga pertanyaan-pertanyaan pokok, mengapa pada saat itu ekonomi tidak menjawab masalah kemiskinan dan pengangguran yang justru meningkat. Dinyatakan juga dalam rumusan seminar itu bahwa hasil-hasil pembangunan hanya berakibat menambah penghasilan berbagai golongan berpendapatan lebih tinggi yang sudah memiliki modal, alat-alat produksi, jabatan-jabatan yang ada kaitannya dengan golongannya, kredit, berbagai fasilitas lainnya, tetapi tidak menyentuh golongan yang masih rendah penghasilannya. Jadi lagi-lagi konstruksi ekonomi setelah pelita 2 ini disimpulkan dalam seminar ini seperti itu. Nah, saya melihat beberapa hal kontras juga ketika kita melihat 44 tahun setelah seminar itu, yaitu pada hari ini. Misalnya kita melihat di Riau, bagaimana sebetulnya korporasi Pulp dan Paper menguasai 2 juta hektar lebih, atau perkebunan kelapa sawit usaha besar menguasai hampir 3,5 juta hektar, yang kemudian menurut informasi dari Dirjen Perkebunan terbaru 2021 juga mengatakan bahwa konflik lahan dan hutan luar biasa tingginya di provinsi ini, termasuk juga di berbagai provinsi di mana terletak di sana perusahaan industri sawit, tambang, hutan, itu sekarang juga menuai konflik seperti itu. Nah, tentu saja kemudian kita juga berharap sebenarnya bahwa hal-hal seperti ini itu bisa diselesaikan. Nah, tetapi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat prospek ini setelah 44 tahun ya pidato Bung Hatta tadi kita lalui, kita berharap ke depan, tetapi Bapak-Ibu sekalian bisa lihat Undang-Undang Cipta Kerja, di mana konsesi-konsesi besar mendapat peluang perizinan selama bisa sampai 2 kali 90 tahun. Dibandingkan dengan persetujuan perhutanan sosial misalnya, yang maksimum hanya selama 2 kali 35 tahun. Nah, kalau kita lihat konstruksi legalitas maupun politik ekonomi sumber daya alam seperti itu, tentu saja kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bukan hanya sekedar tidak bisa mencapai, tapi arahnya memang berlainan sama sekali dengan apa-apa yang tadi dinyatakan oleh Bung Hatta. Nah, di dalam artikel yang saya buat ini sebetulnya saya juga menyampaikan kenapa hal-hal bisa terjadi seperti itu. Misalnya persoalan-persoalan jaringan pembiayaan pilkada, soal jaringan korupsi hutan, jaringan korupsi tanah. Saya kira kita kalau dilihat dari soal sosial ekonomi dan sosial politik sudah bukan urusan hukum semata-mata ya dalam artian kejahatan perorangan. Tetapi riset-riset terakhir sudah menunjukkan bagaimana sebetulnya hal-hal yang terkait dengan persoalan keadilan dan juga kelestarian itu, masalah-masalah di baliknya berupa jaringan-jaringan korupsi seperti itu, termasuk juga birokrasi terlibat di dalamnya. Nah, beberapa riset juga menunjukkan bahwa sudah terjadi sebetulnya apa yang biasa kita sebut sebagai state capture corruption, yaitu korupsi-korupsi yang sudah diinstal ke dalam peraturan perundangan, sehingga apabila itu dilaksanakan otomatis sesuai dengan peraturan perundangan, tetapi substansinya menguntungkan kelompok tertentu yang ada di situ. Nah, dari situlah kemudian kita bisa melihat, mungkin nanti Mas Pras yang lebih ke arah sini ya, bagaimana sebetulnya konstruksi itu harus dilahirkan. Bung Hatta menyatakan dengan sangat tegas bahwa pelaku pertama adalah koperasi tadi itu, seperti Prof. Emil Salim sampaikan. Yang kedua, urusan-urusan publik itu adalah pemerintah, dan yang ketiga adalah swasta. Dan dalam suatu pernyataan di situ, di dalam seminar tadi, Bung Hatta dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban membuat peraturan guna kelancaran jalannya ekonomi, yaitu peraturan yang melarang penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal. Nah, itu dinyatakan dalam seminar tadi dan didukung juga oleh Dr. Ruslan Abdul Ghani yang juga hadir pada saat itu, yang memastikan bagaimana sebetulnya
keseimbangan antara peran negara dan pasar itu menjadi intinya. Jadi dari itu semua, Bapak Ibu sekalian, saya bisa mengambil satu konteks sebetulnya kaitannya dengan sumber daya alam. Apa sebetulnya kalau gitu yang paling kritikal dari perkembangan ini? Pertama, saya kira dinyatakan juga dalam seminar tahun 77 tadi. Kenapa setelah 2 kali pelita tidak terjadi hal-hal yang signifikan perubahannya? Nah, selain disebut bahwa hal-hal fundamental itu belum tercapai, diungkap pula di situ antara lain adanya penghamburan kekayaan negara termasuk nilai devisa akibat penyalahgunaan, salah urus, komersialisasi jabatan, manipulasi maupun korupsi. Jadi itu disebut setelah 2 pelita pertama oleh satu sidang di dalam seminar itu. Nah, saya meletakkan landasan seperti itu kondisinya ketika kita melihat, oke, itu 50 tahun yang lalu, ketika kita juga melihat bagaimana sebetulnya kondisi sekarang, maka intinya sebetulnya adalah sistem pemerintahan ini belum dapat memisahkan antara yang harus dijalankan sesuai dengan kepentingan publik, kebijakan afirmatif bagi rakyat yang tertinggal secara ekonomi politik itu juga belum tegas, dengan apa yang dapat diberikan peluang-peluang ekonomi bagi swasta yang berujung pada kalimat Dr. Ruslan Ardogani tadi itu menyebutkan sebagai adanya kanibalisme ekonomi dan politik. Saya kira itu yang menjadi inti bagi persoalan sumber daya alam, khususnya tanah dan hutan, terkait dengan persoalan-persoalan bagaimana ekonomi dibentuk seperti tadi itu dan ketidakseimbangan power antara yang lemah dan kuat. Saya kira demikian, moderator dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.